yang ngirimin mantan lo. Dia pengen hidup lu hancur. Jadi gue kayak merasa badan gue tuh panas. Gue denger itu tuh panas banget. Sampai gue mau manggil temen gue pun gue nggak bisa ngomong. Jadi kayak kaku gitu bang. Sosok kakek-kakek berjubah putih, jenggot panjang, dan tiba-tiba dia berubah kayak semacam macan putih lah. Nah, Assalamualaikum teman IAR, balik lagi di IAR Stories, masih bareng gua Indra dalam segmen kisah misteri. Pada kesempatan malam ini gua kedatangan salah seorang narasumber yang berasal dari kota Bekasi. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Kak. halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih kira-kira? Sibuk di rumah aja sih. Boleh dikenalin ke teman IAR? Halo, nama gue Tessa Amelia dari Bekasi. Ada Instagramnya Kak? Oh ada dong. Boleh dikasih tahu? Instagram gue Tessa Amelia 08. Jangan lupa di follow. Nah tuh buat teman IAR yang mau kepo sama Kak Tessa, boleh langsung di follow Instagramnya. Oh ya Kak Tessa, gue denger-dengar itu punya kisah misteri ya? Ada. Tahun berapa itu kejadiannya? Sekitaran tahun 2017. 2017. Kejadiannya seperti apa? Kejadiannya awal cerita gue itu punya pasangan. Gue berpacaran, tapi bisa dibilang hubungan gue itu hubungan toksik. Oh gitu, oke. Ini stop dulu ya. Oke, sebelum Kak Tessa melanjutkan ceritanya, buat teman IAR yang belum dukung channel IAR Stories, dukung channel IAR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Oke, kita langsung aja dengerin ceritanya Kak Tessa. Awal cerita gue punya pasangan, gue berpacaran, hubungan gue bisa dibilang toksik. Hubungan gak sehat. Dari awal gue pacaran itu gue udah bisa dibilang dikekang, terlalu posesif, dan bener-bener gue gak boleh namanya untuk berbaur dengan teman-teman gue. Dia selama gue pacaran sekitaran 3 tahun. Itu dia selalu kasar sama gue bang. Selalu kasar, selalu gak pernah ada halus-halus ya sama gue. Sampai dia pun pernah mukul gue. Udah main tangan? Main tangan. Gue berpikir dari awal pacaran aja udah kayak gitu. Gimana seterusnya? Sabar gue masih ada batasnya lah. Sekali, 2 kali, 3 kali gue udah bisa dibilang muak, udah enak banget. Terakhir gue juga dikasarin juga, dan sampai akhirnya gue udah nggak kuat, ya udah gue udahin semuanya. Setelah gue udahin, kita nggak kontek-kontekan, kita nggak ada hubungan udah lagi kan. Singkat cerita, gue main lah ke tempat teman gue, diundang lah gue di sana. Gue dateng, tiba-tiba teman gue nanya, lu kesini sama siapa? Sama teman gue. Berapa orang? 1 orang doang. Kenapa bang? Kok ada yang ngintilin lu 2 orang di belakang? Waduh, siapa bang? Yang satu adalah bawaan dari keluarga gue. Yang satu lagi, jadi gue itu pas mau jalan lewat kuburan, nempel lah di badan gue. Oh, ngikut. Yeah.
Dan yang satu lagi kiriman dari mantan gue. Oh, dari mantan? Yang gue bilang hubungan toksik itu. Setelah gue masuk, keluarganya temen gue ini kayak setel lagu, bukan lagu sih, kayak yasinan, surat-surat. Tiba-tiba gue diem, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue kayak merasa badan gue tuh panas. Gue denger itu tuh panas banget. Sampai gue mau manggil temen gue pun gue nggak bisa ngomong, jadi kayak kaku gitu bang. Dan akhirnya gue kepanasan, badan gue nggak sadar tuh gue. Nggak sadar, gue diceritain sama teman gue. Sempatlah keluar, masuk lagi. Jadi masuknya ganti-gantian. Oh gitu. Dan satu lagi ini yang nempel, yang gue lewat kuburan. Ditanya, kok nempel kenapa? Ada hubungan apa? Saya suka sama orang ini, gitu. Kalau emang kamu suka sama orang ini, jangan gangguin. Karena dia posisi tubuhnya itu lagi kurang baik. Kalau kamu emang orang baik, mending kamu keluar, kayak gitu. Akhirnya keluarlah dia. Yang dari suruhan mantan gue masuk lagi. Gue sempet sampai 3 kali gue kesurupan. Itu yang megangin 5 orang, tapi mental semua. Ditanyalah, siapa yang ngirim? Nggak mau jawab dianya. Ditanya terus. Jangan sampai kamu kesiksa nanti. Ini perempuan, kasihan. Coba tolong kamu keluar. Gak mau. Saya masih mau nempel di badan ini. Dan akhirnya dipaksa. Ditanya, siapa yang ngirim? Ada. Mantannya. Namanya siapa? Dia gak mau ngasih tahu. Dan akhirnya dipaksa lagi, dikasih tahu lah nama mantan gue itu. Tujuannya itu apa? Kayak gitu. Dia sakit hati. Sakit hatinya, dia masih sayang sama gue, ceritanya bang. Iya. Tapi gue putusin. Gue mutusin pun kan ada alasannya. Hubungan dari pacaran udah kayak gitu, gimana nanti nikah? Bener gak? Betul. Dan akhirnya dia itu pengen ngancurin hidup gue. Kayak gue kerja dibikin gak betah. Gue kerja pada udah enak, gue keluar. Dibikin gak nyaman deh. Terus setelah gue putus sama dia, itu cowok-cowok itu yang pernah deket sama gue tiba-tiba ilfeel sendiri. Ngeliat gue itu ilfeel sendiri, kayak males ya. Sampai gue tanya, gue punya salah apa? Gue nggak resep aja ngeliat lu. Ternyata itu udah dikirim lama. Jadi sekitaran gue tuh udah putus berapa bulan lah. Gue nggak tahu ya kan. Pas yang kesurupan di sana, gue dikasih tahu yang ngirimin mantan lo. Dia pengen hidup lu hancur. Loh, hancur kenapa? Karena dia sakit hati sama lu. Tapi dia tuh ngehancurin lu. Tapi dia tuh pengen tuh lu balik lagi sama dia. Gue nggak mau bang. Gue bilang kayak gitu sama yang nolongin gue. Emang kenapa? Hubungan gue nggak baik bang. Dia kasar. Sekarang dari pacaran udah kasar, gimana gue nikah bang? Ya udah, lu maunya gimana? Udah bang, biar gue aja yang sembuhin diri. Kalau lu ada apa-apa ngomong aja. Iya. Baliklah gue. Balik ke rumah. Dan bisa-bisanya di jalan itu gue masih diintilin bang. Nggak mau keluar, dia masih tetap nempel terus. Sama kiriman itu? Sampai akhirnya temen gue panik dong, nyoboncengin gue. Dan akhirnya dia balik lagi ke rumah temen gue minta tolong. Tuh gue udah bener-bener udah nggak sadar sih.
Tiba-tiba gue lagi tiduran, katanya dimasukin lagi. Lu maunya gimana? Mau lu gue ancurin sekarang di sini, apa lu cabut dari sini? Kasihan ini perempuan. Kalau emang lu masih pengen milikin dia, coba lu ambil hatinya, jangan kayak gitu. Jangan dengan jalur kayak gitu. Itu namanya nggak bagus, kata gitu kan. Gue pengen ini cewek hancur dulu, sampai sehancur-hancurnya baru gue puas gitu. Sampai segitunya ya? Semuanya itu dari cowok siapapun yang dekat sama gue pun, ya dia ngindar gitu aja tanpa ada alasan, ya kan. Dan akhirnya temen gue yang ngeboncengin itu nanyalah, ini gimana, lu mau sembuh kayak gimana? Biar gue aja sendiri. Emang lu tahu caranya? Keluarga gue ada yang bisa. Biar gue aja. Takutnya kalau sama orang lain, gue kasih tahu nama orang tua gue mah dikerjain lagi, ya kan? Jaga-jaga. Jaga-jaga. Betul. Karena yang kayak gini aja udah kejadian, apalagi gue minta sembuhin sama orang lain, gitu. Sampai teman gue itu kayak untuk usaha-usaha, dan temen gue ini ceritanya suka sama gue. Gue nggak mau dong orang tua gue, maksudnya nama orang tua gue tahu, nanti kita nggak tahu lah bang, Allah alam ya kan, kali aja dia bisa yang ngaduin balik kayak gitu juga kan. Dan akhirnya gue disembuhin sama keluarga gue, dan dia itu kayak masih untuk pengen tahu. Semua teman-teman gue ditanya nama bokap gue siapa, ya kan. Itu di rumah pun gue kesurupan lagi, dan akhirnya gue minta diobatin sama keluarga gue, diobatin dari jarak jauh, dan alhamdulillah bisa. Dan sekarang dia pun juga hancur bang. Hancuran dalam arti hal gini, dia nggak pengen gue bahagia, dia nggak pengen ngeliat gue nikah. Sekarang dia yang batal nikah, padahal udah mau lamaran. Kalau gue kan orangnya nggak mau yang namanya sama mantan itu kita musuhan, ya kan? Nggak baik juga dong. Akhirnya gue nggak pernah nanya kayak gitu, tapi gue tahu. Tapi dia minta maaf, maafin gue. Kenapa? Ke papa. Gue kemarin pengen lamaran tapi nggak jadi. Loh kenapa? Ya gue punya dosa sama lo. Oh lu baru sadar sekarang? Iya, maafin gue ya. Oke, iya. Gue pikir bener-bener minta maaf itu tulus ya bang ya. Ibarat kata gue berhubungan baik lagi untuk sebagai teman, ya. Tapi dia begitu lagi. Dan akhirnya gue kekesalan. Lu jangan sampai gue berucap nanti lu kebalikan lagi lu kayak gitu. Kalau lu yang tergila-gila sama gue gimana? Kayak gue bilang kayak gitu kan. Enggak lah, ngomong gitu. Akhirnya gue dengerin omongan kayak temen gue, nyokap gue, udah jauhin. Orang gak bakalan berubah kalau misalkan dari dirinya sendiri. Mending lo jauhin. Oke, gue jauhin lah, ya kan. Sampai gue tuh kayak gimana ya, gue ngelupain dia, gue gak ada hubungan lagi sama dia. Gue main lah lagi nih, ketemu sama temen gue yang waktu itu nguarin gue itu loh. Iya. Gue lagi nongkrong di belakang, mereka di dalam. Ceritanya gue tuh di belakang rumah. Gue lagi diem, bengong. Depan gue itu kayak kebun, pohon pisang, terus pohon bambu. Yang katanya kan kalau pohon bambu itu serem, ya kan. Dan salahnya gue bengong bang. Gue bengong. Dari jauh gue ngeliat nih sosok kakek-kakek berjubah putih, jenggot panjang, dan tiba-tiba dia berubah kayak semacam macan putih lah. Nah, di dalam tongkrongan itu, di dalam rumah itu, mereka itu nggak jaga kebersihan, kotor, buang sampah sembarangan, ya kan. Yang namanya tempat di mana-mana pasti ada penunggunya. Betul. Gue pikir
dia itu penunggu situ, tapi ternyata itu punya teman gue yang nolongin gue waktu itu. Gue cuma ngeliat dari jauh, lama-lama dia lari lah, masuk ke gue nggak tahu dah tuh. Gue udah nggak sadar, sampai itu 10 orang yang megangin bang, sampai gotong-gotong gue masuk ke dalam, mental semua bang. Gue ditaruh lah di karpet, gue nggak ada kuku, tapi itu karpet bisa robek sama kuku gue. Dan gimana sih kalau harimau itu kayak nerekemnya kan begitu banget ya bang ya. Itu sampai kaki gue berdarah, padahal gue nggak ada kuku, karena kan emang gue nggak suka manjangin kuku kan. Itu sampai 10 orang mental, sampai puyeng. Yang punyanya itu nggak ada di situ. Ditanyalah sama temen gue, kenapa kok masuk sih, suruhan siapa tadi gitu. Gue nggak suka di sini rame-rame, apalagi kotor nih tempat, nggak sehat namanya. Lu main-main, nongkrong-nongkrong, lu mau ngapain aja terserah, yang penting jaga kebersihan gitu. Dan begitu sampai ada kali dari jam 3 sampai jam 6 nggak kelar-kelar gue. Sampai orangnya yang punya datang baru kelar. Kalau boleh tahu rumahnya itu rumah siapa? Itu jadi rumah teman gue bang. Bukan rumah yang punya kakek itu, yang punya penunggu kakek itu? Bukan, beda lagi. Itu sampai yang punya datang, yang punya emang udah ngomong, kan gue udah pernah bilangin di sini jaga kebersihan, jangan sampai lu pada ditegur ya. Kalau sama manusia lu nggak apa-apa, kalau ditegur sama yang nggak kelihatan gimana? Iya. Ya kan? Nanti lu juga yang pada ribet. Akhirnya kayak gini kan, gitu. Akhirnya masuk ke Tessa kan, bukan kalau lu pada. Karena posisi mungkin satu, gue kan lagi banyak masalah juga bang. Apalagi yang masalah mantan gue itu, ya kan? Gue masih kepikiran terus, kepikiran dalam arti hal kok bisa sampai kayak gitunya. Gue salah apa gitu loh. Jadi semenjak gue yang dikerjain sama mantan gue itu, badan gue tuh kayak gampang untuk dimasukin. Iya. Kalau bisa dibilang tuh lemah. Kalau boleh tahu sosoknya, tahu nggak apa yang dikirimin sama mantan lo itu? Ini genderuwo. Tapi dia bukan ilmu putih bang, ilmu hitam. Iya. Kalau kata teman gue yang bisa tahu itu, gue bisa lihat. Cuma gue nggak tahu, gue nggak ngerti lah. Berkata kalau yang teman gue itu kan memang dia pintar, dia tahu. Masalahnya nanti kalau ini ilmu hitam rada ribet nih. Oh ya udah, biar keluarga gue aja. Gitu. Pokoknya hati-hati dah buat lu pada. Jadi si mantannya ini emang dia mengakui apa yang dia lakuin ke lu pada saat itu ya? Dia mengakuinya dalam arti halnya gini bang, mengakui cuman ngomong gue ada salah sama lu. Jadi emang bisa dibilang itu mantan gue tuh terlalu gengsi, egois, tensin lah berkata gitu. Apalagi keluarganya terpandang. Berapa lama sih lu waktu itu ngejalanin hubungan sama dia? 3 tahun. 3 tahun? Lama ya? Awal mah biasalah bang, kalau baru-baru pacaran mah manis banget ya kan. Kesini kok gue nggak boleh berteman dengan teman-teman gue, tapi kenapa dia tuh boleh berteman sama teman-temannya dia. Oh, egois. Jadi takut gue kayak diambil lah, kayak deket sama cowok gitu. Sampai gue keluar rumah pun gue nggak boleh dandan bang, pakai lipstik aja gue nggak boleh. Dari pakai bedak pun gue juga nggak boleh bang. Jadi gue harus kayak natural biar nggak bisa dilirik sama
cowok lain. Jadi nggak boleh dandan gitu ya? Nggak boleh sama sekali. Pakai lipstick pun gue disuruh hapus. Sampai mau kondangan aja suruh dihapus make upnya. Coba itu kacau parah. Tapi gue mau nanya. Yang tadi lu bilang itu kan lu minta tolong sama saudara ya? Saudaranya itu siapa? Maksudnya om kah atau? Apa sih, Pak D? Oh, Pak D. Pak D gue, kakaknya nyokap. Karena emang dia bisa. Oh gitu. Tanpa gue ngadu pun dia udah tahu gitu. Tahu ya. Dan dia pun juga udah bisa nilai ini cowok. Kamu juga nggak akan bakal jadi sama dia. Karena dari awal pun Pak D pun udah tahu semuanya. Seperti itu. Jadi Pak D itu ya namanya pacaran kan kita sering upload foto. Iya. Ya. Jadi gue itu di sosial media itu gue berteman dengan keluarga gue. Dan Pak D gue itu diam-diam merhatiin. Karena Pak D gue itu dari dulu gue lahir, emang dia sayang banget sama gue. Jadi gue selalu diperhatikan sama dia. Mau dari gerak-gerik gue sampai pasangan kayak pacaran gitu, dia merhatiin. Kalau yang temen lu yang mau coba buat nolong lu itu gimana tuh? Apanya? Kelanjutannya, kabarnya lagi. Kelanjutannya kan emang dia temen gue yang mana nih? Yang mau coba nolong lu pada saat lu lagi ada masalah sama mantan lu itu. Ya dia kayak sebenarnya dia nggak memaksa, tapi dari temen gue ini yang datang ke situ yang bareng sama gue, boncengan sama gue, dia mau minta tolong ke dia ini. Tapi di satu sisi gue nggak percaya, karena gue cuma takut nanti kejadiannya kayak gitu lagi, keulang lagi. Nah gue takut, berkata jaga-jagalah ya kan. Apalagi gue kalau misalkan di keluarga gue kan cewek satu-satunya, dijaga banget. Gak pengen yang namanya anaknya punya pasangan yang gak bener kan, gak pengen pasti orang tua juga. Apalagi dengan jalur kayak gitu. Tapi kalau sampai sekarang masih coba ngubungin lu lagi nggak? Masih. Masih. Okay. Masihnya itu gimana ya Bang? Dia itu nggak terima kalau gue jauhin. Gue memang sempat dekat dan gue kayak kemakan janjinya dia lah. Tapi lu pernah nggak sih, maksudnya kayak sering mimpiin dia gitu, sering mikirin? Iya. Sering ya. Sering. Jadi selepas itu kejadian dan gue ketemu lagi nih, yang gue dengar katanya dia mau nikah tapi nggak jadi. Oh, oke. Karena ada sesuatu hal lah yang nggak gue tahu juga. Gue juga tahu dari teman gue. Dia gagal untuk nikah, hubungin gue lah ceritanya. Ya namanya gue kan sama mantan itu nggak mau yang namanya untuk berantem. Kita kan ibarat kata dulu pernah berhubungan baik. Betul. Masa selesai harus musuhan, ya kan? Nggak baik juga dong, mutus silaturahmi kan. Betul. Akhirnya dia kayak curhat. Loh, kenapa nggak jadi nikah? Kenapa nggak jadi lamaran? Mungkin gue punya salah sama lo. Jadi dia kayak model ini ya, coba buat ngedeket lagi gitu, buat minta perhatian lagi ya. Loh, lu punya salah apa? Lu punya salah pernah kasar sama gue? Udah gue maafin. Ya yang lainnya, tanpa menyebutkan salah dia yang pernah pengen milikin gue tapi dengan jalur kayak gitu. Tapi kalau gue boleh tahu ya, dari mantan lo ini, apakah mantan lo ini atau saudaranya lah mungkin gitu ya, apakah emang dia bisa juga seperti hal-hal yang seperti itu? Gue kurang tahu Bang. Oh, kurang tahu. Jadi yang gue tahu itu dari teman gue itu, dia cuma nyuruh orang. Oke, beli berarti. Entah itu siapa, ya kan. Gue tanya, kalau yang lu punya salah apa? Lu kasar sama gue udah gue maafin, tanpa mau ngomong hal kayak gitu. Gue minta maaf aja. Dan gue pun udah, kalau lu kayak gini terus, yang ada lu tuh nyiksa diri lu nggak akan punya pasangan kalau kayak gini terus.
udah yang udah maksudnya nggak usah dipikirin lagi, gue bilang kayak gitu. Kita udah punya kehidupan masing-masing. Tapi sampai saat ini nih, lu masih ngalamin hal-hal kejadian-kejadian seperti itu enggak? Enggak. Udah enggak ya? Enggak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya ya. Gitu, karena gue ngomong sama Pak De gue itu, dan Pak De gue kayak ngirim orang untuk ngejaga tubuh gue ini, badan gue ini. Ngirim pendamping ya? Nah, pendampingnya itu ya kayak uyut gue lah. Iya. Tadinya gue nggak tahu. Adalah anak kecil kan yang rata-rata bisa lihat ya bang ya. Dia ketemu gue tuh takut, lari. Oh gitu. Gue tanya dong, kamu kenapa kalau ngelihat Mbak Tessa kok lari? Ada nenek-nenek di belakang Mbak Tessa. Jadi gitu. Nenek-neneknya kayak gimana? Nenek-neneknya itu kayak Mbak Tessa mukanya, kayak gitu. Terus iya, dia di belakang Mbak Tessa kayak begini, ciluk gitu. Bocah takut, jadi kalau ketemu gua lari, gue tanya kayak gitu kan. Terus nyokap juga ngomong, siapa sih mah? Uyut lu lah, siapa lagi? Karena mukanya mirip elu. Tapi kalau lu sendiri belum ngelihat, belum pernah ketemu? Belum. Walaupun di mimpi atau apa gitu. Belum ya. Oke. Karena jujur bang, gua nggak percaya dengan hal kayak gitu. Iya. Tapi gua tahu hal kayak gitu ada. Gitu. Biar kata keluarga gua bisa, tapi gua nggak percaya. Tapi setelah lu ngalamin kejadian seperti itu, kenapa? Masih tetap nggak percaya atau ada perubahan pikiran? Ada perubahan pikiran sedikit. Perubahan pikiran ya. Kan tadinya gue nggak percaya apaan sih. Iyalah itu mah yang kayak di film-film kali, ya kan? Nggak ada hal-hal kayak gitu mah. Pas gue mengalami kejadian kayak gitu, oh ternyata ada ya. Gitu. Sampai gue pun ditanya sama Pak De gue. Jadi kamu tahu kan, ada kan hal-hal kayak gitu? Iya ada. Karena yang paling nentang gue. Iya. Apaan sih hal kayak gitu, nggak ada. Apalagi sekarang udah teknologi udah canggih ya. Wah, itu dia. Iya. Sampai disembuhin sama Pak De gue pun juga cuma via video call sih. Jadi gue nggak kesana. Tapi ada semacam ini nggak apa? Efek pada saat waktu lu coba diobatin sama Pak De lu itu? Efeknya sih nggak ada sih. Ke badan lu itu apakah badan lu ngerasa panas? Enggak, biasa aja ya? Biasa aja, tapi gue kayak langsung gimana ya? Kan tadinya pas gue tahu dia yang ngerjain gue dengki banget bang, marah banget gue. Kenapa harus kayak gini? Gue lah diomongin sama Pak De gue, jangan kayak gitu. Kalau kamu kayak gitu, bersifat kayak gitu, yang ada nanti dia malah makin jadi. Tadinya niatnya apa bang? Pengen gue balikin lagi. Tapi gue mikir kalau gue balikin lagi sama aja dong gue kayak dia, nggak baik ya kan? Kalau lu pengen balikin lagi tuh maksudnya dengan cara apa? Dengan cara dia bisa tergila-gila lagi gitu sama gue. Oh gitu. Siap. Tapi gue juga mikir dari sisi kalau kayak gitu nggak baik lah. Sama aja dong gue kayak dia gitu. Pas terakhir kan emang gue belum lama berhubungan lagi sama dia. Gue ya kayak kemakan omongan lelaki lah. Berapa lamanya ini, kapan nih kira-kira? Sekitaran bulan Juli. Oh, berarti baru ya? Baru. Okay. Posisi gue lagi sendiri, dia pun juga gagal nikah, ya kan? Dia ngomong sama gue, ibarat kata udah belajar dari pengalamannya dia. Kesini, gue percaya nih, ya kan? Kan dia pernah bikin salah juga sama orang tua gue. Iya. Jadi dia pernah beliin baju kapelan lah bang. Kalau zaman dulu kapelan gitulah. ABG ya. Dia beliin, dia ngambil sendiri, dipinta lagi. Oh gitu. Nyokap gue kesel lah. Anak gue bisa beli kali, kenapa lu minta lagi? Dari awal aja lu gak usah beliin. Kalau dipinta lagi kayak gitu. Posisi gue nggak ada di rumah, gue kerja. Dia minta sama nyokap gue sakit hati.
Gue bilang sama dia, kalau emang lu masih pengen sama gue, gentleman, lu minta maaf. Minta maaf. Dari situ gue luluh tuh. Gue coba deh, kali aja dia berubah. Iya, berarti lu coba ngebuka lagi tuh. Nah, ngebuka hati gue lagi. Teman-teman gue pada bilang, yakin loh? Coba dipikir lagi. Rencananya kan emang dia itu bulan Agustus itu, di saat gue ulang tahun itu, dia pengen ngelamar gue. Gue emang sempat gimana ya bang ya, kayak benar gak sih nanti gue balik lagi sama dia, benar gak sih dia itu berubah. Gue ngomong sama nyokap gue, sholat kuncinya di situ. Iya. Oke. Gue berdoa, gue minta yang terbaik ya kan. Betul. Keluarlah semuanya. Keluar semuanya itu dalam arti hal gini. Gue bukan untuk ngejauh dari dia, gue mau ngetes bang. Ternyata dia pernah ngomong gini, balikin uang yang gue pernah jajanin sama lu, yang pernah gue beliin makanan buat lu semuanya. Ada nggak itu laki kayak gitu? Gue sampai mikir, ya Allah, berarti ini dia belum berubah gitu loh. Dia masih kayak ngepel lah ya kan. Gimana nanti gue nikah? Kagak dikasih uang belanja gue. Iya kan? Iya. Tapi gue, ya udah berarti ini jalannya. Allah udah ngasih tahu, dan orang tua gue juga ngomong. Nyokap gue udah nanya, gimana kelanjutannya? Soalnya dia udah sempat nanya mahar nih ke nyokap bokap gue. Enggak mah, kemau, udah sadar, udah. Kak mama udah bilang kuncinya itu cuman lu bilang sama Allah, dia memang jodoh lu apa bukan. Gitu. Berarti sekarang nih udah nggak ada hubungan lagi sama mantan lu itu? Nggak ada hubungan, tapi dia masih ngajar duit. Oh, tapi kalau untuk dari sisi goibnya itu udah nggak ada kejadian yang seperti sebelumnya? Nggak ada, karena kan sama Padi gue udah dijagain lah, ibarat kata gue gitu. Siap. Panjang juga ya. Sebenarnya kalau diceritain panjang banget bang. Nggak bisa habis nih. Ya, yang namanya gimana sih, orang nggak bisa memiliki tapi pakai jalur kayak gitu. Oke, buat Kak Tessa, kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman IR nih dari kejadian yang Kak Tessa alamin sepanjang perjalanan bersama mantannya ini? Apa ya? Sebelum lu memilih untuk ke jenjang yang serius, lu pikir-pikir dulu, itu cowok baik apa enggak buat lu. Dan satu lagi, jangan pernah ngeyakinin itu cowok kalau emang lu bener-bener mau sama dia. Tapi kalau lu cuma buat mainan, lu bakal ngerasain kayak gua. Itu aja sih. Mantap ya. Oke, gua sedikit mau ngasih kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya itu, jodoh itu di tangan Allah ya. Jadi seyakin apapun kita dengan pasangan kita, tapi kalau Allah tidak ridho, ya itu bakalan berpisah dengan sendirinya gitu ya. Jadi nggak selama berhubungan lama itu lo akan jodoh. Ya, jadi balik lagi ke ridha Allah, yaitulah jodoh itu di tangan Allah gitu ya. Dan yang jelas dari sisi goibnya tadi ya. Kalau dari sisi goibnya tadi yang Kak Tessa alamin itu sebenarnya emang ada baiknya juga. Jadi jangan kita balas dengan perbuatan yang sama gitu, karena kalau kita balas dengan perbuatan yang sama, ya betul tadi apa yang Kak Tessa bilang, kita sama aja seperti mereka gitu. Tapi alangkah baiknya kita doakan yang terbaik untuk yang melakukan itu gitu, agar mereka diberikan kesadaran dan diberikan hidayah gitu. Oke, buat teman IR, semoga kalian bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang dialami oleh Kak Tessa. Jangan lupa berdoa dan tetap ikhtiar. Buat teman-teman IR yang belum dukung channel IR, dukung channel IR sekarang juga dengan cara subscribe, like,
komen, serta di-share. Oke, Kak Tessa, makasih banyak udah berbagi cerita dan pengalamannya di IR Stories. Semoga kedepannya Kak Tessa bisa menemukan yang terbaik. Amin. Buat mendampingi Kak Tessa. Amin. Oke, sekian dulu dari saya Indra dan Tessa. Kak Tessa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.